Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Alvino Dwi, Candia Lovena, Asalia Zanjabila, Alifiah Cantika, dan Aima Ridho akan menampilkan toko offline Lufas Leather. Lufas Leather merupakan salah satu UMKM yang bergerak di bidang industri kerajinan kulit yang terletak di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Untuk varian produk yang dijual oleh Lufas Leather berupa sandal, sepatu, tas, serta dompet yang terbuat dari bahan kulit asli maupun sintetis dengan harga mulai dari Rp45.000 hingga Rp750.000. Di bagian belakang toko terdapat gudang penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan produk sebelum dijual. Di samping gudang terdapat area produksi. Pertama, kami ditunjukkan oleh salah satu karyawan Lufas bagaimana cara kerja mesin pencetak label yang digunakan untuk mencetak label di seluruh produknya. Lalu, kami menuju area pemotongan. Kami ditunjukkan cara kerja alat cutting yang digunakan hanya untuk memotong bahan sintetis. Sedangkan untuk bahan kulit asli, pemotongan dilakukan secara manual. Berikut adalah cara pemotongannya. Pada area pengemasan, produk-produk dikemas seaman mungkin menggunakan bubble wrap untuk menjaga produk tetap baik sampai ke tangan pembeli. Di sebelah area gudang dan produksi juga terdapat kantor yang terbagi menjadi beberapa ruangan, yaitu ruang admin, ruang studio, serta ruang pribadi pemilik Lufas Leather. Kami ditunjukkan bagaimana kondisi ruang studio yang digunakan untuk pembuatan konten Lufas Leather. Konten yang dibuat berupa foto dan video yang akan diupload di sosial media sebagai media pemasaran. Kami juga sempat mewawancarai pemilik mengenai latar belakang usaha, proses produksi, hingga pemasaran produk yang dilakukan. Berikut akan disampaikan oleh rekan-rekan saya mengenai laporan anggaran untuk Lufas Leather. Berikut merupakan data penjualan usaha selama 3 tahun terakhir. Dapat diketahui bahwa penjualan terendah terjadi pada tahun 2020. Pada saat itu sedang terjadi pandemi COVID-19 yang menyebabkan keterbatasan aktivitas dan mobilitas perekonomian yang tidak stabil, sehingga terdapat penurunan daya beli masyarakat. Kemudian pada tahun 2021, penjualan mengalami peningkatan. Hal tersebut dikarenakan mulai meredanya pandemi COVID-19, sehingga masyarakat sudah mulai bisa beraktivitas seperti biasa. Kemudian data penjualan tertinggi dapat diketahui yaitu pada tahun 2022, di mana setelah melewati masa pemulihan di tahun 2021, di tahun 2022 ini masyarakat benar-benar merasa hidup kembali setelah adanya lockdown yang diberlakukan oleh pemerintah. Hal tersebut tentunya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbelanja dan beraktivitas di luar ruangan. Berikut merupakan anggaran penjualan agen dan toko pada tahun 2022. Dapat diketahui bahwa penjualan terdapat peningkatan pada bulan-bulan tertentu yang disebabkan oleh beberapa hal seperti perayaan Hari Raya Idul Fitri, perayaan Hari Natal, perayaan Tahun Baru, dan beberapa event besar lainnya. Distribusi penjualan pada usaha Lufas Leather, mereka menargetkan penjualan pada agen sebesar 75% dan toko sebesar 25%. Berikut merupakan anggaran produksi dari usaha Lufas Leather, di mana proses produksi yang dilakukan perusahaan yaitu secara gabungan, di mana memiliki beberapa varian produk tenaga kerja yang akan tetap mengerjakan semua jenis varian, namun tetap menyesuaikan tugas yang telah dimiliki dan dikuasai. Kemudian untuk persediaan produk jadi, dikarenakan usaha ini termasuk produk barang yang tidak memiliki masa expired, maka proses produksi dilakukan setiap hari, sehingga akan selalu terdapat persediaan barang jadi yang berpatokan terhadap penjualan sebelumnya. Kemudian untuk rencana bahan mentah sendiri, persediaan bahan mentah dilakukan secara berkala setiap bulan. Pada saat akan menghadapi perayaan hari-hari besar, maka akan dilakukan persiapan pembelian bahan mentah yang lebih tinggi, sehingga akan mengurangi risiko kekurangan bahan mentah.
Berikutnya masuk ke dalam kebutuhan bahan mentah usaha Lucas Fitter, di mana untuk bahan sepatu kulit dan sandal kulit menggunakan bahan yang kurang lebih sama, yakni kulit asli, lem, benang jahit, busa, sol, dan karton. Barang berikutnya yakni dompet kulit dan dompet sintetis, bahannya kurang lebih sama, menggunakan lem, benang jahit, busa, kain, dan karton. Yang membedakan hanyalah penggunaan kulit, di mana dompet kulit menggunakan kulit asli, serta dompet sintetis menggunakan kulit sintetis. Barang berikutnya adalah tas kulit dan tas sintetis, di mana penggunaan tas kulit menggunakan kulit asli, lem, benang jahit, kain, dan karton, dan tas sintetis menggunakan kulit sintetis, lem, benang jahit, kain, dan karton. Berikutnya masuk ke dalam pembelian bahan mentah usaha Lucas Fitter, di mana terdapat 8 bahan. Yang pertama adalah kulit asli dengan pembelian total jumlahnya 528.955.000, kulit sintetis 325.268.000, lem 5.943.030 rupiah, benang jahit 1.529.938 rupiah, busa 31.384.000, sol 152.040.000, kain 56.448.000, dan karton 63.835.200 rupiah. Kemudian masuk dalam anggaran tenaga kerja langsung, di mana terdapat 9 bagian pekerjaan yang ada pada usaha Lucas Fitter, di mana masing-masing bagian memiliki upah per jam yang berbeda. Untuk bagian pemotongan bahan sebanyak 5.500, bagian pengeleman 5.500, bagian press 4.500, bagian laser 6.000, bagian penyesetan 4.500, bagian jahit 6.500, bagian kisu 4.000, bagian admin dan pemasaran 6.500, dan bagian kasir 4.500. Dimana untuk total upah bulanan masing-masing bagian adalah bagian pemotongan bahan 2.772.000, bagian pengeleman 4.620.000, bagian press atau emboss 1.512.000, bagian laser 3.024.000, bagian penyesetan 1.512.000, bagian jahit 9.828.000, bagian kisu 1.344.000, bagian admin dan pemasaran 3.276.000, bagian kasir 1.512.000, dan sehingga total yang dibutuhkan untuk menggaji seluruh karyawan selama 1 bulan adalah 29.400.000. Berikutnya masuk dalam anggaran biaya overhead pabrik, di mana pada beban penjualan dan administrasi terdapat bensin dan pemasaran yang masing-masing menyumbang biaya sebanyak 2.250.000 dan 2.400.000 dengan total 4.650.000. Kemudian biaya penyusunan akibat tetap terdapat mesin potong sebanyak 300.000, mesin press 200.000, mesin laser 300.000, mesin jahit 1.200.000, mesin seset 200.000, dan mesin pong sebanyak 200.000, sehingga di total menjadi 2.400.000. Kemudian terdapat biaya listrik yang terdiri dari lampu serta mesin, di mana keduanya mengelontorkan dana sebanyak 11 juta, sehingga total untuk anggaran biaya overhead pabriknya adalah 18.050.000. Berikutnya ialah harga pokok produksi atau HPP. HPP di sini dihitung per produk. Yang pertama ialah produk sepatu kulit dengan rencana produksi 3.562 dengan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP totalnya 485 juta dengan HPP per unitnya 136.266. Kemudian produk sandal kulit dengan rencana produksi 770, total HPP-nya 158 juta dan HPP per unitnya 205.566. Kemudian produk dompet kulit dengan rencana produksi 1827, total HPP-nya 147 juta dengan HPP per unitnya 80.676. Kemudian produk dompet sintetis rencana produksinya 5.101 dengan total HPP 200 juta dan HPP per unitnya 39.372. Kemudian produk tas kulit rencana produksinya 1.135, total HPP 457 juta dan HPP per unitnya 402.835. Kemudian produk tas sintetis yang terakhir rencana produksinya 3026 dengan total HPP 282 juta dan HPP per unitnya 93.365. Selanjutnya ialah laporan laba rugi. Di sini dibagi menjadi 4 kuartal dengan masing-masing volume penjualan sebesar
2.520, 2.835, 2.685, dan 2.778. Dari volume penjualan tersebut dihasilkan penerimaan penjualan masing-masing kuartal sebesar 548 juta, 637 juta, 637 juta, dan 669 juta. Kemudian dikurangkan dengan HPP dan didapatkan laba kotor penjualan. Karena tidak ada biaya operasi, laba kotor ini menjadi laba operasi yang dikurangkan dengan pajak dan didapatkan laba bersih masing-masing kuartal sebesar 123 juta, 154 juta, 197 juta, dan 201 juta pada kuartal 4. Kemudian penerimaan kas juga dibagi menjadi 4 kuartal dengan masing-masing penjualan neto sebesar 548 juta, 637 juta, 637 juta, dan 669 juta. Lalu pada pengeluaran kas dibagi 4 kuartal juga dengan perhitungan biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik didapatkan masing-masing kuartal sejumlah 368 juta, 426 juta, 383 juta, dan 411 juta. Untuk anggaran kas sementara, saldo kas awal didapat dari saldo akhir tahun sebelumnya yang ditambahkan dengan total penerimaan menjadi total kas tersedia dan dikurangi dengan total pengeluaran sehingga hasil saldo akhir kas masing-masing kuartal ialah 179 juta pada kuartal 1, 391 juta pada kuartal 2, 644 juta pada kuartal 3, dan 902 juta sekian pada kuartal 4. Selanjutnya dijelaskan mengenai anggaran pengeluaran modal. Nah, terdapat beberapa komponen yang termasuk dalam anggaran modal. Nah, Lufas Liter sendiri ini menganggarkan sebesar 1,2 M untuk kebutuhan bahan baku. Lalu ada 355 juta untuk tenaga kerja, 200 juta untuk aset tetap, dan 75 juta untuk biaya overhead pabrik. Sehingga untuk total keseluruhan anggaran modal yaitu dibutuhkan sebesar 1,83 miliar. Lalu selanjutnya ada laporan kinerja anggaran. Pada bagian ini dijelaskan mengenai capaian kinerja atas penggunaan anggaran dalam satu periode. Seperti yang dilakukan sebelumnya, di sini kami menggunakan metode kuartalan. Untuk kuartal 1 dan 2, perusahaan ini masih mengalami kerugian. Hal ini disebabkan karena terdapat kelebihan realisasi dari anggaran yang telah disediakan, yaitu tepatnya di bagian bahan mentah. Beda halnya dengan kuartal 3 dan 4. Nah, di perusahaan ini karena perusahaan telah berhasil melakukan realisasi seluruh biaya produksi di bawah anggaran yang telah disediakan sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan. Lalu untuk poin selanjutnya yaitu ada hasil analisa varians. Pada bagian ini dijelaskan mengenai laporan pelaksanaan pembelian bahan mentah kulit asli dan sintetis pada tahun 2022. Di sini kami menggunakan sampel pada kuartal 1. Nah, di bagian pembelian bahan mentah kulit asli, di bagian varian jumlah pembelian itu terdapat minus sebesar 1.800.000. Sedangkan di varian harga bahan mentah terdapat plus 3.300.000 sehingga untuk total keseluruhan perusahaan itu mengalami keuntungan sebesar 1.500.000. Sama halnya dengan pembelian bahan mentah kulit sintetis. Untuk varians jumlah pembelian itu perusahaan terdapat minus 1.320.000. Namun di varian harga bahan mentah itu terdapat plus sebesar 5.265.000 sehingga untuk total keseluruhan varians itu perusahaan masih mengalami keuntungan sebesar 3,945 juta. Kami berterima kasih kepada pemilik beserta staf dan karyawan Lufas Leather karena telah membantu kami dalam menyelesaikan tugas mata kuliah penganggaran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.